Polisi bergerak cepat mengusut dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang perempuan calon penumpang pesawat seusai menjalani tes cepat COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam hitungan hari sejak kejadian ini viral di media sosial, polisi telah menetapkan petugas kesehatan berinisial EF yang memeriksa korban sebagai tersangka, seusai meminta keterangan dari korban di Bali dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Tapi tersangka kini masih diburu polisi. Sampai dengan keterangan ahli, alhamdulillah sudah kita ambil yang berujung kepada ditetapkannya tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan, pemerasan dan juga penipuan. Jadi ya kami akan berjalan melalui metode soft approach dulu dengan panggilan, tetapi jika panggilan kami nilai kemudian yang bersangkutan tersangka tidak hadir atau bahkan dalam tanda kutip menghilangkan diri, maka penyidik akan melakukan upaya paksa. Polisi pun akan menjerat tersangka dengan pasal pidana berlapis tentang penipuan dan pemerasan serta dugaan pelecehan seksual. Namun, polisi masih mendalami identitas tersangka dan memastikan apakah benar tersangka berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Juga sudah ada 8 saksi yang kita lakukan pemeriksaan di Jakarta, termasuk dari AOICC-nya, kemudian juga dari PT Kimia Farma dan juga ada beberapa saksi-saksi lain yang ada. Setelah itu kita lakukan gelar perkara dengan alat bukti, barang bukti yang ada, keterangan yang ahli yang ada, untuk dinaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Makanya kita tetapkan saudara EF ini adalah sebagai tersangka. Nah, sekarang kita sudah melakukan pengecekan karena memang yang bersangkutan sudah dibebas tugaskan oleh PT Kimia Farma. Kita mengecek ke tempat kosnya sampai sekarang nggak ada. Ya. Sekarang mudah-mudahan secepatnya ini tim sedang bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap saudara EF ini. Ya. Sementara itu, penyedia layanan tes cepat COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, PT Kimia Farma Diagnostika, akan serius mengusut kasus yang melibatkan karyawannya. PT Kimia Farma Diagnostika membawa peristiwa ini ke ranah hukum atas tindakan oknum tersebut yang diduga melakukan pemalsuan dokumen hasil uji rapid test, pemerasan dan tindak asusila intimidasi. Kata Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika, Adil Fadilah Bulkini dalam keterangan pers tertulisnya seperti dikutip kompas.com. Sebelumnya, kasus ini terungkap setelah cerita korban di Twitter menjadi viral di media sosial. Kami sengaja mengaburkan identitasnya demi keamanan dan keselamatan korban. Korban menulis, peristiwa ini terjadi 13 September lalu, jam 4 pagi saat ia hendak terbang dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menuju Nias, Sumatera Utara. Saat ia menjalani tes cepat COVID-19 di fasilitas milik Kimia Farma di bandara, petugas pria yang memeriksanya berbohong, menyebut hasilnya reaktif dan memeras hingga melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Saya nangis, kaget. Kondisi bandara saat itu masih sepi. Tweet sang pemilik akun. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi berharap agar regulasi yang dibuat bisa memberikan rasa aman kepada perempuan. Kita membutuhkan kebijakan yang berperspektif gender di dalam penanggulangan COVID ini, termasuk dengan tes ya di bandara. Sedapat mungkin di dalamnya ada mekanisme yang memastikan bahwa penumpang, baik laki-laki maupun perempuan itu aman, termasuk aman dari kekerasan seksual. Saya berharap, Komnas Perempuan berharap, tidak hanya penipuan dan pemerasannya yang diusut, tapi juga pelecehan seksualnya. Ya, dan tadi sudah disampaikan oleh polisi, betul. Betul. Mengapa? Ini adalah bagian dari upaya mengembalikan ruang aman kepada perempuan dan kepada penumpang di Soekarno-Hatta. Sejak kejadian ini viral di media sosial, tersangka sudah bebas tugas dari PT Kimia Farma sebagai penyedia tes cepat di bandara. Namun, ia juga tak ditemukan di kediamannya. Polisi pun menelusuri tindak pelecehan seksual lewat rekaman kamera pemantau. Tim Liputan, Kompas TV.